Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewers dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah join yang live dari Instagramnya Penjamyu maupun dari iOFest ataupun dari Aftek. Sore ini saya Agustina Kandani berbahagia bertemu dengan viewers sekalian secara virtual bersama dengan dua rekan saya join. Ada Mas Aris Setiadi dari Aftek selaku Policy Director ya. Kemudian ada Mbak Sendri dari iOFest selaku Content Team Leader. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain sih? Kita hari ini mau ngabuburit yuk. Kita mau ngapain? Hari ini teman-teman dari iOFest dan Aftek akan share terkait from financial planning to financial freedom. Jadi kita mau membahas tentang mulai dari kapan sih kita harus merencanakan keuangan dan seberapa penting kita merencanakan keuangan gitu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, kami himbau jangan leave dulu ya untuk live streaming ini karena nanti di akhir acara akan ada kultum dengan Ustadz. Selain itu kita juga sudah menyiapkan ada saldo OVO dan GoPay senilai 1,5 juta untuk teman-teman yang beruntung. Seperti itu. Boleh kita mulai aja kali ya. Untuk Mas Aris boleh share dong seberapa penting penting banget penting tentunya banget. karena kondisi ekonomi kan kali berubah. Setelah COVID, BBM naik. Kemudian sekarang era yang banyak off juga gitu. Ketidakpastian sering berubah gitu. Perlu kita merencanakan sesegera mungkin gitu. Kalau tadi tanya ya kapan untuk kita mempersiapkan keuangan kita tetap tapi juga saat yang bersamaan kita bisa Sesegera mungkin. Apakah setelah lulus ya atau sejak teman-teman masih di kalau yang di sekolah kan pasti aku ya kan pasti juga udah mulai tuh mereka kalau dikasih beberapa kan mulai juga budgeting berapa untuk transport, berapa buat jajan, berapa ditabung. Tapi kalau mungkin anak sekolah nabung buat nonton gitu atau nabung buat kalau yang financial planning lebih serius lagi kan nanti kita akan ngobrol investasi dan ada yang udah mulai bekerja gitu pertama kali mendapatkan pengalaman harus mulai bisa tuh berapa. Jadi nggak ada batasan ya umur sedini mungkin gitu ya. Oke, mungkin masuk ke ini ya. Boleh share mungkin bagaimana sih cara mengatur keuangan pertanyaan yang menarik banget. Aku pertama dilihat tujuan keuangannya terlebih dahulu. Tujuan keuangannya itu tuh sih kan ketika kita membuat atau tujuannya untuk apa? Kah? Atau mau untuk beli rumah? Atau mau beli kendaraan atau kita tahu dulu menurut aku profil resiko kombinasi dari tujuan keuangan dan kan dari dua faktor. Boleh mungkin dari Mas Aris kalau mau menambahkan? pendek karena kan gitu kebutuhan sehari-hari kita perlu apa aja itu juga perlu plannya gitu dan jangka panjang tadi pengennya tujuannya apa di rumah kah beli kendaraan kah gitu kan itu kan harus juga dilihat plannya seperti apa
Jadi ditentukan dulu tujuan untuk merencanakan keuangan itu, kemudian dari resikonya gitu. Begitu ya teman-teman. Oke, kita next. Untuk pertama karena yang pegang mikrofon Mas Haris ya. Jadi Mas Haris dulu deh. Tips ada tips nggak sih untuk budgeting sendiri? Berapa persen kira-kira yang perlu dialokasikan? Misalkan untuk menabung itu berapa persen, kemudian untuk spending berapa persen, untuk investing berapa persen gitu. Atau mungkin dari Mas Aris lebih ke yang lebih kompleks untuk Budgeting ada berbagai macam. Kalau saya bisa paling gampang 10, 20, 30, 40. 10% biasanya itu untuk keperluan donasi. Kalau yang muslim kan 2,5% biasanya bayar zakat. Lalu kemudian infak sedekah. Tapi di situ juga bisa ditambahkan untuk misalkan kan sekarang sering naik kendaraan online gitu ya. Itu ada tips. Itu lalu kemudian beli makanan kasih tips juga gitu. Itu bisa di situ. Atau 10% ini juga bisa untuk ketika ada teman kita sakit, kita saudara yang kedukaan, kan juga perlu persiapan. Lalu kemudian 20% itu nanti kita akan bahas detail ya kalau investasi di belakang. Ya. Tapi intinya 20% investasi. Investasi, oke. Lalu kemudian biasanya rules-nya 30% itu untuk utang. Jadi untuk utang, kalau sekarang anak pay later gitu, itu juga harus dipersiapkan gitu, jangan mau buy-nya dulu aja gitu, tapi juga pay later itu harus dipikirin dan harus dianggarin gitu. Kemudian biasanya 40% itu kebutuhan sehari-hari, makan, transportasi, kuota. Dari 10, 20, 30, 100%. Kalau misalkan di dalam keluarga sendiri kan penghasilan misalkan gak hanya dari suami saja, istrinya juga bekerja gitu. Pembagiannya gimana? Terus apakah sama atau penghasilan dari istri itu harusnya dialokasikan ke yang lain? Suami uang bersama, uang istri gitu. Nah, bahagialah para istri ya. Biasanya kalau dalam perencanaan tentu karena keluarga itu jadi satu unit ya, di kelompok. Mungkin pembagiannya beda. Kalau general gitu kan ada spare untuk ya betul. Jadi ada kebutuhan yang berbeda-beda juga, tujuannya juga beda. Perlu dilihat juga kesepakatan. Oke, mungkin ke Mbak Chandri nih. Yang tadi lebih kompleks ke keluarga, mungkin kalau Mbak Chandri lebih share bagaimana tips budgeting untuk milenial gitu. Oke. Nah, milenial di sini sudah punya penghasilan atau yang kayak first jobbers gitu. First jobbers mungkin. Oke, kalau untuk teman millennials first jobber sebenarnya financial planning itu tuh benar kata Mas Aris, banyak banget metode yang Mas Aris jelasan di Robert 40, 20 dan tapi kalau aku biasanya yang paling simple banget untuk anak-anak milenial itu dari Elizabeth Warren. 50% itu kan, 30%-nya adalah keinginan, 20% adalah untuk kalau misalnya jobber itu dia mengkotak-kotak kamar-kamarkan atau memposkan kan maunya kayak ya udah letter atau apa itu beli. Tapi teman-teman harus mulai bijaksana nih. Jadi apa aja sih yang diklasifikasikan di 50%-nya? Misalnya berarti kebutuhan. Berarti kalau misalnya first jobber, anak rantau mungkin harus bayar kemudian ada cicilan untuk jajan-jajan kekinian mereka, itu boleh banget dialokasikan ke situ. Transportasi, itu atau internet, kemudian 30% berarti dan biasanya anak healing itu bisa tuh dialokasikan di 30% itu. Hobi 10%-nya hidup healing di masa sekarang tapi mempersiapkan diri untuk di masa depan. Kalau gadget sendiri biasanya masuk kemana nih? Yang 20% kah atau yang 30% ya tadi ya? 30% atau yang 50%? Nah, tergantung kondisi, maksudnya permasalahan gadgetnya itu apa. Kalau kebutuhan untuk internet dan
kontinuitasnya tuh tinggi, berarti kan setiap bulan, berarti kan bisa dialokasikan. Kebutuhan. Tapi Oke. kalau misalnya rusak atau apa, Mm-mm. pakai dana darurat sih ya. Oh, dana darurat. Mm-mm. Oke, boleh. Oke. Oke, tadi terkait dengan mungkin lebih ke best practice. eh Kalau sorry, tadi sudah entertain, tadi masuk ke keinginan. Oke. Kalau hutang nih, ini dari Mas Aris dan Henry, kita itu boleh berhutang nggak? Atau misalkan card gitu. Cara kalau sana, fashion dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ini ngomongin financial freedom berarti ya utangnya minimal. Jadi utang itu bisa gitu. Hal yang perlu pertama, utangnya misalnya produktif. Kalau teman-teman kecil-kecilan, sekarang kan lagi bulan menjelang kan biasanya hampers utang dulu, tapi kemudian dibuat itu kan akan menghasilkan. Lalu kemudian bagaimana kalau utang konsumsi? Tapi harus tahu gitu kewajiban, dan biasanya akan konsumsi katakanlah gadget itu juga kalau memang yang kerja gitu yang ternyata kalau misalnya cuma setiap tahun harus dipikir ulang kalau Oke. dana daruratnya belum, ini investasinya. Oke, kalau dari Mbak Candi barangkali Bahkan terkait dari hutang. penjelasan Mas Aris, kalau tanya nih hutang di tim yang kayak hak asasi ya, hak asasi manusia. Jadi kalau ditanya aku kan, iya kan, bener kata Mas Aris. Ketika kita membeli ini, kan nilainya pasti akan bertambah. Bahan dasar nih. Ya betul. Ya, sandang pangan papan. Kali kan. Aku Betul. dan biasanya Maksimal yang 30%. sehat ya, yang sehat 30%. Kan? Oke, siap, terima kasih. Jadi kalau misalkan kredit boleh-boleh saja ya teman-teman ya, asal tetap bijak gitu. Jangan sampai dengan promo-promo yang ada di kredit card harusnya nggak perlu spending gitu ya untuk beli sesuatu, akhirnya jadi beli sesuatu biasanya gitu kan. Untuk saya sih. FOMO, Mbak. FOMO betul. Oke, ke Mbak Chandri deh. Ada yang bilang jangan menabung atau invest dulu sebelum punya dana darurat. Apakah betul? Makasih Mbak pertanyaannya. Kalau secara teori, memang dasarnya setelah kita memenuhi semua yang pangan papan, yang mau naik level nih, ya kita mau berinvestasi, tapi sebelum berinvestasi kita harus dana darurat. Namun kalau misalnya nih kita pengen banget untuk melaksanakan yang namanya investasi tapi mau paralel bareng untuk membangun si dana darurat, menurut aku juga tidak masalah.
Yang penting kalau basic secara teorinya minimal banget punya 1 kali dana darurat dari keseluruhan pengeluaran kita. Kalau memang mau paralel untuk melakukan pengumpulan dana darurat, at the same time kita juga investasi. Kalau dari aku, yang penting Masalah. balik lagi bijak. Bijak, oke. Gitu. Kalau Mas Aris barangkali mungkin bisa share kalau dana darurat kan tadi kalau dari Mbak Cendri minimal 1 kali ya, 1 kali dari penghasilan atau spending. Kalau aku sih tim dari penghasilan ya. Oh, dari Kalau penghasilan, secara oke. itu kan dari pengeluarannya kan. Pengeluarannya. Tapi aku nggak mau. Aku mau dari penghasilan. Jadi dana darurat harus 1 kali dari penghasilan. aku. Oke. Kalau dari Mas Aris mungkin atau mungkin bisa dikategorikan biasanya kan tiap level beda-beda, bukan tiap level, tiap kondisi gitu ya. Untuk keluarga berapa persen atau berapa kali dari penghasilan ataukah dari spendingnya atau misalkan untuk anak-anak yang swakah mungkin dari si kita harus berapa? Oh mungkin ya, wah itu kan bantuan sosial dari orang tua akan masih banyak gitu, jadi nggak masalah misalkan tadi cuma sekali atau bahkan nggak punya. Nggak Habis masalah nanti ya. tapi lebih baik punya dana darurat. Nanti kalau transfer dari orang tua misalkan telat itu kan jangan sampai minjem. Terus kemudian kalau dari keluarga berapa kan itu minimal 6 bulan 6 kali 6 pengeluaran kali, oke. supaya ada waktu misalkan karena kecelakaan gitu. Jadi misal kecelakaan nanti kan pas fase dirawat mungkin salah satu dari kepala keluarga baik siswa dan harus kan dari 6 kali pengeluaran itu fair kan, karena kan harus jajan gitu. Pengeluaran yang tetap rutin diambilnya dari dana. Kalau ini instrumennya, kira-kira instrumen terbaik untuk menyimpan darurat gitu. Sebelumnya mic-nya boleh agak lebih dekat. Kalau dari teman-teman kurang terdengar gitu Mas Aris. Siap. Oke. Instrumennya apapun bisa. Biasanya syaratnya dua. Kalau dana darurat itu, pertama risikonya rendah, jadi nggak terlalu fluktuatif gitu. Jangan sampai ketika kita pas lagi butuh gitu, sesuatu terjadi ternyata pas nilainya lagi rendah, kan jadi nggak bisa menentukan kita. Kemudian syarat yang kedua adalah liquid, jadi harus bisa cepat dicairkan. Kalau misalkan dana darurat disimpan di rumah gitu atau tanah, itu kan susah ya, nyari yang mau beli belum tentu butuh tanah gitu kan. Harus jual dulu tanahnya ya. Jual tanah itu lama gitu, jadi memang harus di yang resikonya rendah, lalu kemudian liquid. Jadi misalkan kalau di reksadana, mungkin reksadana pasar uang gitu yang fluktuasinya nggak banyak gitu. Atau di deposito gitu kan. Oke, sekarang ke Mbak Cendri nih, untuk dana darurat sendiri, kan sih diizinkan untuk memakai dana darurat? Barangkali dari Mbak Cendri boleh detailkan gitu. Oke, terima kasih Mbak pertanyaan. Dana darurat kan berarti dana yang memang kita pakai kita mengalami kondisi darurat. Emergency situation. Yes. Emergency situation berarti kondisi di mana kita memang tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa duga. Jadi kapan itu terjadi? Kondisi-kondisi seperti apa? Biasanya kalau misalnya kita disclaimer, kalau misalnya belum punya asuransi. Disclaimer dulu nih. Keadaan sakit atau orang tua sakit, anak sakit, keadaan-keadaan yang memang tidak bisa kita prediksi. Selain sakit, biasanya zaman COVID kemarin itu jadi apa ya, pengalaman bersama kita semua bahwasannya ketika PHK ternyata dana darurat itu penting banget. Orang belum aware tentang financial planning atau personal finance, namun COVID kemarin menurut aku itu tuh penting banget. Nah, keadaan-keadaan seperti itulah waktu terbaik kita menggunakan. Atau tadi contoh atau gadget rusak, itu kan tidak bisa kita prediksi keadaannya. Masih boleh ya? Masih boleh menggunakan. Tapi kira-kira misalkan kita sudah ada dana darurat untuk yang handphone rusak tadi ya, berapa persen sih yang boleh kita pakai dari dana darurat yang sudah saving gitu? Oh, kalau persentasenya untuk yang gadget.
Oke, kalau gadget itu kalau misalnya apa namanya kerusakannya itu kan kalau kita klasifikasi lagi, atau kita dalami lagi kan tergantung dari Ya, betul. semakin brand itu maka biaya maintenance-nya atau gadget rusaknya makin mahal. Nah, balik lagi tergantung dari kemampuan atau budgeting. Kalau misalnya dana daruratnya terkumpul 6 kali dari misalnya apa ya pengeluarannya, contoh pengeluaran per bulan berarti 6 kali 30 juta. Perbaikan untuk handphone anak-anak milenial pasti handphonenya yang brand itu Itu cukup ya, mahal. Misalnya brand boba. contoh kita kasih contoh simpel aja, layarnya pecah, berarti kisarannya 3 sampai 4 juta atau 5 juta. Oke. Ya, berarti nominal yang bisa kita atau kita proporsikan ya mungkin kalau Oke. tanya terkait dengan Ini mungkin ke Mas Aris ya. Tadi kan sempat disinggung tentang dana darurat boleh dipakai untuk kalau misalkan sakit dan sebagainya. Berarti kan proteksi itu penting juga ya Mas Aris ya. Eh, berapa persen sih kira-kira yang perlu kita spend untuk Dari penghasilan kalau saya melihatnya tadi yang 10-20 gitu ya, itu proteksi bagian dari yang spare. Ada spare yang tapi juga perlu juga proteksi. Buat teman-teman yang udah bekerja mungkin biasanya dari kantornya udah dapat asuransi gitu ya. Minimal asuransi kesehatan. Itu biasanya udah kita spare-nya 20%-nya full untuk investasi. Tapi bagi yang belum gitu, mungkin penting kan freelancer. Karena kan banyak yang jadi content creator gitu ya, pekerjaan zaman sekarang gitu. Jadi yang itu nggak ada yang nge-backup asuransi di belakang gitu. Mungkin penting punya proteksi minimal BPJS deh. Itu paling murah gitu kan. paling murah? Terus misalkan kalau mau yang ekstra proteksi dari swasta juga gitu. Ambilnya dari porsi 20%. Porsi 20 gitu. tadi ya. Kalau untuk instrumennya sendiri gitu, yang bagus untuk proteksi, kalau proteksi kan gak hanya kesehatan ya, bisa jiwa gitu, hari tua, mungkin kendaraan barangkali, nah seperti itu juga masuk ke yang ke 20% tadi ya? Ya, dan tergantung dengan kebutuhannya ya. Oh, Sebenarnya oke. kalau misalkan pelajar gitu atau baru yang first jobbers tadi gitu ya, mungkin belum perlu asuransi jiwa gitu karena belum punya tanggungan gitu, belum ada yang nanti perlu uang dari asuransi itu ketika misalkan amit-amit kecelakaan atau meninggal gitu. Tapi bagi kepala keluarga itu penting asuransi jiwa gitu, selain asuransi. Itu pula dengan kendaraan gitu ya. Bahkan kendaraan sekarang sih biasanya wajib ya beli kendaraan udah langsung harus ada asuransinya ya. gitu. Jadi itu udah satu paket. Lalu kemudian kalau pekerjaan ya misalkan sering traveling gitu, itu juga biasanya sekarang kalau di industri fintech udah mulai yang ada insurtech retail untuk yang sekali travel gitu. Dan itu murah gitu, tapi sering dilupain kalau misalkan jaga apa atau koper hilang gitu kan, itu juga lumayan untuk Iya, betul. ya cukup sering gitu kan. Jadi itu juga harus kita bisa ngambil gitu, nggak harus jadi biaya tambahan, tapi karena kita udah spare 20% untuk sih kita bisa ambil. Berarti untuk proteksi bisa diambil dari 20% ya yang Oke, mungkin kita coba lihat dari pertanyaan-pertanyaan dari viewers ya yang hadir. Yang pertama dari a.rikatur dari Instagram Pinjam Yuk. Apakah godaan terbesar yang pernah dihadapi ketika berinvestasi? Bagaimana tips and trik berinvestasi agar terarah dan tidak stres? Oke, ini sebenarnya sudah ada di list pertanyaan saya sih, tapi nggak apa-apa. Boleh langsung aja mungkin dari gantian mungkin dari Mbak Candi dulu barangkali. Boleh tahu nggak yang nanya siapa? Dari Oh, Ari Catur. Oke, hai Ari Catur. Oke, pertanyaannya apa godaan terbesar yang pernah dihadapi ketika berinvestasi? Berarti secara pribadi ya, godaan terbesar adalah ketika melihat promo-promo sih. Melihat promo-promo. Promo-promo. Jadi godaan terbesar itu adalah ketika
dana yang sudah saya budgetkan untuk investasi, kemudian saya terkecoh dengan promo-promo yang ada atau pengen jajan-jajan kekinian yang sedang hit. Jadi jadi godaan terbesarnya itu adalah FOMO. Sosial media. Iya, iya benar. Digitalisasi dan sosial Betul. media ini nih benar-benar mempengaruhi psikologis kita. Yang darinya tidak pengen, Jadi pengen. pengen. Ih, teman sudah Ya. punya HP baru, Baru nih. Teman udah jalan-jalan gitu ya. Udah healing nih. Udah Kok healing kita dulu. belum healing. Betul. Gitu. Oke, tadi selanjutnya Lebih ke tipsnya. tipsnya berarti ketika kita memilih untuk merencanakan financial planning kita, berarti yang pertama tuh harus komit itu yang susah. Mau kita pakai metode Elizabeth Warren, Eric 40 30 20 50 30 20, tapi kalau nggak komit Wassalam. dan mulai aja dulu. Tagline-nya. Pokoknya Mulai mulai aja aja dulu. dulu, tapi tetap komitmen. Jadi kalaupun ada godaan, ingat tujuan keuangan kamu tuh. Gitu sih dari aku. Siap, terima kasih Mbak Candi. Mungkin Mas Aris mau menambahkan barangkali? Ya, jadi komitmen paling penting untuk investasi karena kalau nggak tadi godaannya banyak di sekitar. Kadang-kadang receh-receh tapi kalau dikumpulin habis juga Betul. gitu ya. Nah, mungkin yang sekarang juga banyak fintech gitu platform untuk mulai ngebagi investasi. Kayak kita dapat penghasilan berapa udah langsung otomatis gitu kan, kayak dari rekening banknya auto debit untuk investasi. Itu bisa iya, jadi bisa langsung mengalokasikan. Kita juga udah langsung kepotong duluan sebelum kita tadi lah. Betul. Kalau untuk investasi sendiri, seberapa agar sukses nih untuk seberapa penting sih mencatat Aris? In general penting ya, kayak setidaknya tahu tadi porsinya gambar persen berapa persen. Kalau saya tadi pakainya 4 kategori gitu ya, itu at least ketika dapat penghasilan udah langsung kepecah 4 gitu. Dan kemudian ketika kita membelanjakan itu juga mulai tahu gambarannya kita akhirnya gitu ya, kayak ketika misalnya gajian tanggal 25, tanggal 20 ternyata jatah kebutuhan sehari-hari yang 40% udah Habis. 38% gitu, tinggal 2% sisa 5 hari gitu kan ke depan, apakah nanti makannya gimana kan, jadi tahu gitu ternyata cepatnya habisnya mungkin bulan depan harus lebih kontrol di awal. Oke, terima kasih. Kalau ini nih ya, menabung dan investasi. Teman-teman mungkin perlu ada yang belum tahu nih. Itu apa sih? Investasi itu apa sih? Kan sama-sama menyisihkan uang. Henry, bedanya antara menabung sama investasi? Kalau secara konsep menabung menyisihkan uang, menabung dan investasi konsepnya sama ya. Menyisihkan duit kita untuk untuk kalau menabung itu untuk mengumpulkan aset dan lebih ke, kalau menabung menurut aku lebih ke keamanan sih. Kalau investasi berarti kan kita lah mau mengumpulkan aset, tetapi di balik itu kita juga nanti akan mendapatkan imbal hasil. Tapi kalau dari secara perbedaan, menabung itu tuh biasanya kalau aku kategorisasi dari produk-produk perbankan. Nah, konsep menabung itu tuh biasa ada di deposito, tabungan berjangka. Kalau investasi, produk-produknya ada reksadana, terus ada saham. Tergantung tujuannya mungkin ya. Betul. Menabung untuk suatu pengembangan. Seperti itu, betul? Bukan? Bisa kan seperti. Oke. Ke Mas Aris mungkin ya. Kalau tadi menabung investasi, tadi jelaskan perbedaannya. Kalau dilihat dari yang lebih baik, kira-kira lebih baikan mana sih menabung? Barangkali saya juga nggak tahu ini. Sama baiknya sih. Oh, sama baiknya. Tujuannya sama baiknya gitu ya. Tadi mungkin seperti Kak Sentri bilang gitu, kalau nabung tuh lebih konvensional, kemudian imbal baliknya juga kecil ya. Kalau tabungan bahkan sampai jumlah tabungan tertentu biasanya udah habis sama biaya administrasi di bank gitu, di tabungan kita. Jadi mungkin tabungan tuh bisa pakai bagian dana darurat kita di situ atau untuk cash flow sehari-hari yang kita akan pakai. Tapi investasi itu tadi benar
Henry, ada imbal balik. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Kemudian imbal balik seperti apa investasinya, apakah yang tinggi, rendah, atau menengah gitu. Tapi imbal balik ini biasanya berkaitan juga sama tingkat risikonya gitu. Jadi kalau investasi itu kan high risk high return gitu. Jadi harus diperhatikan juga tadi tujuannya apa. Kalau mau masih dalam tahap ngumpulin dana darurat misalkan, ya investasinya tuh di yang low risk gitu. Mungkin low return juga tapi nggak apa-apa sambil nabung dana darurat. Tapi misalkan dana darurat udah terpenuhi, kita udah punya proteksi gitu, dan kemudian ada tujuan jangka panjang, misalkan pengen di rumah gitu, atau yang muslim mungkin naik haji, kan jangka waktunya masih panjang, mungkin bisa mengambil instrumen yang lebih beresiko, entah itu saham atau reksadana saham gitu, atau logam mulia gitu kan. Bisa didiversifikasi. Jadi untuk investasi tadi berdasarkan dari tujuannya, kemudian resikonya dan jangka waktunya gitu ya. Jadi kalau misalkan jangka panjang tadi sudah dijelaskan bisa dari saham dan lain-lain gitu ya. Untuk menentukan tujuan menabung, contoh untuk beli rumah kira-kira yang atau retirement kira-kira yang bagus apa kali ini ke Tadi teman-teman? dilihat lagi sih jangka waktu kita untuk beli Oh, rumahnya beli tuh rumahnya kapan? kapan gitu ya. Oke. Misalkan kalau ternyata jangka menengah, mungkin juga tadi yang nggak terlalu high risk, mungkin jadinya nggak high return, tapi ya itu konsekuensinya. Karena harus dilihat juga dengan kondisi saat jangka waktu. Tapi kalau masih muda, misalkan first jobbers gitu kan, masih panjang, eh, sedikit-sedikit, tapi bisa juga di investasi yang high risk tapi juga high return gitu. Karena Mm-mm. jangka waktunya misalkan masih 20 tahun. Ada akumulasi si investasi tadi. In general itu akan naik nilai. Kita bisa memperhatikan seperti Kalau misalkan nih Mas Aris nih, kalau untuk rumah itu sendiri, sempat dengar selentingan dan ada yang bilang gini kalau generasi milenial sekarang khususnya yang di Jakarta itu akan susah banget untuk beli rumah gitu. Kira-kira sedari kapan dia harus menabung dan kira-kira berapa persen sih yang perlu dia sisihkan, mungkin best practice-nya kayak gimana gitu? Atau tips buat teman-teman milenial yang mau banget beli rumah tapi kayaknya merasa kurang mampu untuk sekarang gitu. Jadi harus gimana nih? dari tadi yang 10, 20, 30, 40 itu. 10 misalkan kalau belum, biasanya kan cicilan terbesar tuh KPR ya. Berarti kan kalau yang punya rumah belum punya KPR yang besar gitu. Jadi mungkin porsi yang cicilan ini terus jangan dimaksimalkan untuk buy now pay later gitu ya. Tapi sebagian disisihkan untuk nabung DP rumah misalkan. Jadi harus fleksibel juga gitu ya. Jangan mentang-mentang 30% untuk cicilan utang terus ajar ngambil pay later semuanya ya gitu ya. Tapi simpan sebagian misalkan untuk DP. Itu juga mulai direncanakan. Tapi kemudian di milenial juga mulai ada pembicaraan nih Mbak Agusti. Katanya ya mendingan sewa aja daripada punya rumah gitu. Karena rumah itu kan memang asetnya tadi Mbak Sandri bilang akan meningkat gitu. Tapi kesehariannya kan liabilitas juga ya, ada kewajiban juga. Baik air, uang sampah, maintenance rumahnya itu sendiri gitu. Jadi sebagian ada yang berpikir katanya kalau milenial sekarang tuh mendingan sewa aja. Jadi per berapa tahun akan pindah gitu. Itu juga jadi fenomena baru yang ada di masyarakat gitu sekarang. Itu pilihan masing-masing tentunya, tergantung dengan appetite dari orang tersebut gitu. Dan juga harus disesuaikan juga dengan kondisi nanti jangka panjang akan tinggal di mana. Karena rumah itu kan komitmen jangka panjang ya. Jadi misalkan cicilannya biasanya kan 20 tahun gitu. Jadi ya harus stay di situ. Kalau sekarang misalkan ada rencana ibu kota mau pindah gitu. Nanti pekerjaannya pindah nggak gitu. Harus dilihat dulu, jangan kalau misalkan ternyata dalam 3 tahun 2 tahun pekerjaannya akan pindah, mungkin nanti aja beli. Tapi kalau misalkan ternyata tahu mau di mana dan
kelihatannya perlu karena misalkan udah berkeluarga gitu, anak punya kebutuhan untuk kamar yang terpisah misalkan kita mulai. Kalau dari Mas Aris sendiri nih, kalau misalkan memang si anak si A ini, si milenial ini sebenarnya tahun dia bisa DP rumah gitu, mana lebih baik antara dia nabung sekarang untuk DP rumah atau menggunakan tabungan itu barangkali untuk investasi atau yang lain? Kira-kira kalau dari sisi finansial dari Mas Aris, yang mana tuh? Tujuannya mau apa gitu ya. Oh, Jadi tadi kalau misalkan emang pengen beli rumah dalam jangka panjang dia udah terencana gitu akan tinggal di kerjaan, punya bayangan gitu ya, itu bisa misalkan ya rumah. Tapi jika belum misalkan ya bisa dikembangkan dulu untuk instrumen. boleh sekarang ke Mbak Cendri ya. Tadi udah share terkait instrumen untuk investasi di Indonesia itu apa aja? Mungkin lebih didetailin lagi. Oke. Kemudian plus minusnya apa gitu. Oke, kalau misalnya instrumen, aku bisa ambil dari kalau misalnya kita bahas instrumen investasi itu ada real asset dan non real asset. Kalau misalnya non real asset, real asset sendiri berarti instrumen yang memang secara fisik kita bisa lihat, bisa kita genggam, Betul. kita bisa lihat bentuk fisiknya. Berarti itu biasanya itu ada tanah, properti, terus emas tapi yang batangan. Nah, kalau misalnya non-real asset itu investasi-investasi yang sekarang ini lagi menjadi fenomenal bersama nih after COVID itu menurut aku tuh orang Banyak semua tuh pada melek finansial gitu loh Mbak, Mas. Jadi tuh kayak obligasi, kemudian reksadana, kemudian ada saham, terus peer-to-peer lending, terus yang Betul. paling hype sekarang ada kripto. Jadi kalau plus dan minus, setiap produk tuh pasti ada plus dan minusnya Mbak, Mas. Tapi menurut aku tergantung balik lagi tujuan keuangan. Jadi menurut aku tuh financial planning itu tuh tergantung dari tujuan keuangan sih. Dia tujuan keuangannya mau seperti apa, tadi contohnya kayak membeli rumah, kita tanya lagi kalau kamu mau membeli rumah, durationnya kapan kamu mau beli rumah. Ya, dari kita tahu kapan kamu mau beli rumah, kita klasifikasi misalnya penghasilannya berapa, apakah nanti kamu akan double income atau sendiri fighter. Nah seperti itu, setelah diklasifikasi kemudian kita biasanya tuh kasih yang namanya pertanyaan untuk profil resiko. Dari profil resiko itu kita ketahui, oh dia mau 10 tahun lagi misalnya membeli rumah, tapi profil resikonya itu tuh moderat. Nah kalau profil resiko moderat itu kan investor-investor yang memang dia pengen berinvestasi tapi juga tidak mau yang rugi-rugi banget gitu loh. Boleh yang share mungkin aman. ke teman-teman profil resiko moderat itu apa? Oke, profil resiko moderat itu ketika nih profil resiko teman-teman itu tuh pengen berinvestasi, tetapi ketika menghadapi yang namanya imbal hasil nih atau returnnya itu tuh nggak mau yang terlalu rugi-rugi banget gitu loh. Jadi dia masih yang main aman. Oke. Tetap dapat return yang lumayan, tetapi resiko yang dia hadapi juga masih yang aman. Oke. Nah, kalau kita sarankan dia mau membeli rumah 10 tahun lagi, secara teori kan dia menginvestasikannya misalnya di reksadana saham. Oke. Nah, karena dari tujuan keuangannya sendiri dia mau beli 10 tahun lagi, tapi karena profil resikonya itu tuh moderat, kita juga bisa arahkan ke reksadana misalnya pendapatan tetap. Kayak gitu sih. Jadi kalau plus minus dari setiap produk itu tuh pasti ada. Tapi tergantung dari si investornya. Tujuan kamu mau apa, mau bikin apa atau mau beli apa, dan juga yang terakhir profil resiko. Dari situ kita bisa mengarahkan mau sebaiknya produk investasinya yang mana. Oke. Boleh mungkin di-share ke teman-teman lebih detail ya, kayak misalkan yang high risk, high return itu yang mana mungkin? Yang low risk, low return itu yang mana gitu? Kalau yang saya pelajari, profil resiko itu tuh ada 4 teman-teman. Ada sangat konservatif, terus konservatif, moderat, dan juga agresif. Kalau misalnya konservatif itu biasanya teman-teman dengan durasi tujuan keuangannya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian kalau konservatif 1 sampai 3 tahun, moderat 3 sampai 5 tahun, kalau agresif itu biasanya di atas 5 tahun. Oke. Gitu.
Oke, mungkin kita mulai baca lagi pertanyaan dari viewers ya. Yang kedua dari Nadira _KHAYR dari IG Pinjam Yuk. Saya pemula, apa itu reksadana dan contohnya apa? Gitu. Boleh share mungkin Mas Aris gantian? Jadi Mungkin lebih dekat sedikit siap. lagi Mas Aris. Jadi kalau misalkan siapa Nadira, kalau punya perusahaan gitu ya, ini gambarannya. Itu kan punya kepemilikan perusahaan itu. Nah kalau di dalam konteks perusahaan swasta biasanya punya saham. Jadi kalau Nadira misalkan punya perusahaan B gitu, berarti punya saham kepemilikan atas perusahaan B. Nah, dan instrumennya saham gitu. Tapi kalau beli saham dalam konteks investasi itu kan susah. Lalu kemudian lebih mahal karena biayanya bisa cukup tinggi. Nah, kalau Nadira pengen punya perusahaan tapi dengan lebih mudah dan lebih murah, itu Lebih biasanya murah. beli reksadana saham contohnya gitu. Jadi reksadana itu berbagai kepemilikan saham yang kemudian dikelola oleh manajer investasi, jadi suatu perusahaan tersendiri itu punya portofolio berbagai macam saham, dan itu kemudian nanti si produk reksadana ini yang kemudian dijual ke Nadira dan Nadira bisa beli gitu. Jadinya bisa beli kepemilikan berbagai perusahaan dengan lebih murah. Tapi reksadana nggak cuma reksadana saham gitu, ada juga yang isi reksadananya itu misalkan obligasi gitu, obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan gitu. Jadi biasanya reksadana itu ada yang reksadana saham tadi, biasanya resikonya lebih tinggi gitu, tapi returnnya juga potensinya lebih tinggi. Lebih tinggi, oke. Ada reksadana campuran, biasanya isinya saham dan obligasi gitu. Lalu kemudian ada reksadana pendapatan tetap, mayoritas biasanya obligasi. Tapi ada juga reksadana pasar uang, biasanya isinya deposito, sebagian obligasi. Nah itu biasanya urutan selain perbedaan kepemilikan di dalam reksadananya sendiri gitu ya, portofolionya itu juga menggambarkan biasanya tingkat resikonya gitu. Saham paling tinggi, campuran agak tinggi gitu ya, pendapatan tetap agak rendah, biasanya pasar uang itu paling rendah resikonya. Oke. Masih tentang pemula gitu ya. Instrumen apa sih yang paling oke yang digunakan untuk pemula? Mungkin Mbak Cendri. Oke. Tadi kan yang sebelumnya tanya tentang karena dia pemula dia nggak tahu reksadana apa. Nah ini lebih ke umum nih. Kira-kira instrumen apa yang oke untuk pemula? Oke, instrumen apa yang paling mudah? Sebenarnya kalau kita mau memulai berinvestasi, pertama kita harus cari tahu dulu dong produknya. Itu kayak basic banget nih sebelum kita apa istilahnya menanamkan dana kita atau kita mau berinvestasi, berarti kita pelajari produknya. Tapi kalau udah pelajari produk terus tetap masih bingung, biasanya kan gitu kan, ya aku udah belajar, aku udah cari tapi tetap masih bingung. Saran aku reksadana sih. Reksadana itu produk investasi pemula yang paling aman, paling gampang, karena kamu sebenarnya tidak perlu riset atau mantengin laptop setiap saat pergerakan harga misalnya kayak saham. Tapi benar kata Mas Aris jelaskan bahwa ada manajer investasi profesional yang akan mengelola dana yang sudah kamu investasikan, dan juga reksadana itu memang sudah diawasi oleh OJK. Jadi kalau ditanya yang paling mudah, saran saya reksadana sih. Kalau antara reksadana dan deposito gitu? Oke. Kalau reksadana dan deposito, kembali lagi, kalau perbandingannya ini kan, kalau reksadana nih paling mudah, paling sebenarnya aman juga. Tapi kalau deposito itu kalau sekarang itu returnnya itu kan sebenarnya tidak terlalu tinggi kan ya Mbak ya. Malah administrasinya Lebih dan tinggi. segala macam ada penaltinya. Jadi kalau kita mau apple to apple, kalau aku sih lebih ke reksadana, karena di reksadana kita bisa dibantu oleh 4 produk tadi yang dijelaskan Mas Aris. Jadi kita bisa sesuaikan dengan profil resiko. Oke, jadi kalau untuk pemula bukan saran, tips dari Disclaimer, Mbak Cendri. Mbak Cendri adalah reksadana gitu. Mungkin Mas Aris ada beda pendapat barangkali. Ya, sama sebenarnya. Oh, Jadi sama. reksadana tuh merangkum gitu. Jadi sebenarnya kan teman-teman di sini bisa beli saham sendiri gitu ya, bisa
beli obligasi sendiri juga bisa. Dan sekarang obligasi juga ada obligasi pemerintah ya gitu, yang retail gitu, SBN, SBR, ST, Sukuk gitu, yang juga nilai nominalnya kecil ya, hanya 1 juta. Cuma balik lagi kan nggak semua orang punya 1 juta misalkan, kalau yang masih first jobbers atau yang mungkin masih kuliah gitu ya, tapi pengen mulai investasi, kalau reksadana itu bahkan ada yang mulai dari 10.000 udah bisa beli. Dan tadi jenisnya bisa langsung reksadana saham, reksadana pasar uang gitu, atau pendapatan tetap. Jadi bisa disesuaikan tanpa kita harus punya uang jumlah yang banyak dan nggak perlu mikir gitu kan. Maksudnya kalau saham kan beli misalkan 5 jenis saham gitu perusahaan, kita harus mikir kapan nih yang naik, kapan yang turun. Kalau reksadana udah ada yang mikirin si manajer investasinya. Jadi lebih mempermudah kita sebagai investor gitu ya. Tapi kalau udah naik kelas gitu, misalkan udah penghasilannya udah lebih baik gitu, lalu kemudian udah punya literasi keuangan yang lebih baik dari kitanya dengan pengalaman gitu ya, misalkan punya reksadana selama bertahun-tahun, terus mulai tahu kalau saham tuh kapan sih naik, kapan turun gitu. Nah mungkin bisa mulai investasi di saham sendiri gitu, atau beli obligasi sendiri. Oke, jadi teman-teman tips untuk pemula kalau memang mau coba untuk invest, better saran dari, tips bukan saran, tips dari iOfast dari Mbak Cendri dan Mas Aris adalah reksadana gitu, karena lebih mudah, kemudian risikonya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Nominalnya bisa lebih murah gitu ya. Oke, kalau emas nih, kita coba ke emas. Kalau emas mungkin Mbak Cendri barangkali yang wanita suka banget beli perhiasan gitu. Bling-bling gitu ya. Coba lihat Mbak Cendri juga pakai gitu ya. Kalau menurut Mbak Cendri gimana sih investasi dengan emas itu? Apakah saat ini oke, atau misalkan kayaknya nggak recommended untuk investasi dengan emas? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau untuk investasi emas, aku pun investasi emas ya. Cewek itu tidak lepas dari yang namanya bling-bling tadi. Tapi kalau apakah investasi emas ini menjadi primadona di Indonesia, menurutku iya sih. Kenapa? Karena jangankan dari zamanku, dari zaman orang tua aku, uyutku, itu semua kalau mau investasi mereka beli belum emas. Iya, mereka belum kenal produk-produk yang seperti sekarang ini. Mereka taunya adalah udah kamu beli emas. Investasi emas. Nah, emas itu merupakan aset yang stabil menurut aku. Dan dia itu investasi yang aman di berbagai situasi. Kemarin COVID contoh paling simpel, di saat semuanya gonjang-ganjing turun, emas malah naik. Iya, Nah, betul beneficial emas itu menurut aku dia sekali lagi, karena ini balik lagi preferensi ya. Kalau kita kan investasi ada yang bisa kita ya tadi non real dan ada yang real. Ada orang yang memang milih untuk berinvestasi ya, saya bisa lihat fisiknya, atau saya nyicil. Biasa kan sekarang ada program cicilan emas, tapi ketika nanti saya mau tukerkan itu bisa. Misalnya ke Pegadaian, kemudian saya dapat nih barang fisiknya, itu ada kepuasan tersendiri. Jadi kalau misalnya tanya emas primadona, menurut aku primadona sih di masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia itu tuh menurut aku sikap belanjanya itu harus raba, pegang gitu loh. Nah, selain dia kita bisa lihat barangnya atau produknya, itu tuh mudah untuk ketika nanti kita ada situasi tak terduga, itu kan ada konsep gadai, kemudian bisa diagunkan. Betul. Itu tuh ya, itu terbantu banget, karena balik lagi produk investasi mungkin di kota-kota besar, saham, obligasi, peer to peer itu udah common. Tapi kalau di daerah, di kampung, literasi keuangannya kan tidak merata. Betul. Apalagi dengan adanya demografi Indonesia yang sangat luar biasa ini. Jadi menurut aku emas itu primadona investasi di Indonesia. Kalau untuk resikonya sendiri, untuk risknya gimana? Oke. Kalau setiap produk pasti ada resikonya. Tetapi karena kita melihat dari pengalaman historikal, emas itu makin tahun itu tuh makin naik harganya. Jadi kalau ada resiko, kita lihat dari sisi karena dia barang yang fisik, mungkin resikonya kita lihat dari kayak kasus misalnya kalau kamu taruh di rumah akan lebih bahaya dan segala macam.
walaupun ada mitigasi, misalnya kamu bisa simpan di bank atau kamu bisa pakai safety box, tapi aku melihat kalau dari sisi resiko lebih ke itu sih. Karena kalau misalnya dari perubahan harga memang biasanya berfluktuatif, tapi kalau dari historical 10 tahun terakhir malah naik sih. Oke, masih yang cewek ini. Kalau investasi emas, batangan ya. Itu kalau misalkan investasinya berupa perhiasan, gimana? Kalau perhiasan semuanya preferensi sih Mbak ya. Oke. Kalau aku prefernya itu yang logam mulia, karena aku merasa lebih cuannya di situ dan lebih gampang. Dan kalau misalnya emas logam mulia ini kan bisa diangsur pakai sistem dari BUMN ya yang itu. Tapi kalau perhiasan itu preferensi sih Mbak, karena perbedaan ya. Kalau misalnya emas yang sudah dibuatkan dalam bentuk produk-produk perhiasan itu biasanya nilainya itu memang naik, tapi tidak sebesar dengan logam mulia gitu. Jadi kalau ditanya untuk perhiasan preferensi, ada yang memang wanita-wanita Indonesia yang lebih memilih untuk berinvestasi di produk-produk perhiasan gitu. Masih nih penasaran, di luar sana wanita suka ngomong yang beli tas ini itu gitu ya. Ada yang merek H something gitu ya. Mereka bukan alibinya, mereka ngomongnya ya kan saya investasi kalau beli tas nih. Nah kalau menurut Mbak Cendri sendiri nih gimana tuh? Oke, kalau beli tas wanita tuh me time wanita kan sebenarnya shopping ya Mas, gimana Mas? Itu kan shopping. Nah, membeli tas itu tergantung sih dari brandnya. Kalau brandnya yang tertentu itu tuh bisa dikatakan investasi karena nilainya makin hari makin naik. Salah satu contoh ini kita boleh ngomong brand nggak sih di sini? Adalah brand yang berinisial C. Oh C, yes. Yang klasiknya itu tuh kan dia harganya itu tuh kan naik terus kan, dan jadi viral di TikTok bahwa kok bisa nih tas harganya tuh naik mulu. Jadi apakah bisa dikatakan investasi? Bisa, tetapi kan tidak semua wanita punya kemampuan untuk membeli tas tersebut kan Mbak. Berarti kalau misalkan yang mampu ya oke-oke aja gitu ya. Absolutely. Oke. Mungkin dari sisi Mas Aris barangkali mau menanggapi ya sebagai sini yang pria sendiri gitu ya. Silakan. Terkait tas atau terkait emas. Tas atau ya boleh. Emas nih, jadi emas itu benar kata Mbak Cendri tadi, bisa jadi investasi dan kemudian di Indonesia lazim sebenarnya. Cuma yang perlu diperhatikan harga emas tuh ada selisih antara jual dan beli. Jadi harus dilihat juga gitu. Kalau biasanya untuk jangka panjang tadi bertahun-tahun mungkin selisih itu tertutupi dan akhirnya nilainya naik. Tapi kalau misalkan dalam beberapa bulan hitungannya atau pendek setahun biasanya ada selisih yang cukup signifikan gitu ya. Dan itu harus diperhatikan juga. Lalu kemudian tadi kalau terkait perhiasan juga biasanya kalau perhiasan tuh ada ongkos membuat perhiasannya gitu. Nah itu ketika dijual itu tidak termasuk, biasanya harganya lebih turun. Jadi kalau buat ibu-ibu, mbak-mbak gitu yang mungkin memilih di investasi perhiasan juga harus dilihat jangka waktunya, bukan untuk jangka waktu yang pendek gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini mungkin sama nih tadi Mas Aris mention ibu-ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Eka Wulan, Instagram Pinjam Yuk. Bagaimana menentukan investasi yang cocok untuk IRT atau ibu rumah tangga gitu? Yang paling cocok nih untuk ibu rumah tangga kira-kira apa nih? Semoga tidak di demo ibu-ibu. Sebenarnya untuk ibu rumah tangga balik lagi sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Tapi mungkin karena ibu rumah tangga itu biasanya akuntan di satu keluarga gitu ya. Mungkin dia bisa yang memilah atau memilih keuangan investasi dari keuangan keluarga gitu, dari suaminya juga gitu. Jadi perlu diperhatikan misalkan kebutuhan ibu rumah tangga itu kan misalnya untuk anak sekolah ke depannya. Biaya sekolah kan sekarang inflasi harganya naik lebih tinggi gitu dibandingkan inflasi secara umum gitu. Jadi mungkin para ibu rumah tangga harus mulai memikirkan nanti anaknya masuk SMP berapa tahun, masuk SMA berapa tahun, kebutuhan biayanya seperti apa. Nah itu harus mulai dipikirkan. Kemudian rencana jangka panjang dari keluarga tersebut sendiri, misalkan bareng suaminya mau naik haji gitu kan mulai harus dipikirkan juga gitu jangka panjang seperti apa. Dan itu disesuaikan lagi tadi, misalkan anaknya sekolah tinggal 3 tahun masuk SMP gitu. Berarti mungkin investasinya di yang beresiko rendah. Tapi misalkan untuk nanti anaknya kuliah, dana masih investasinya lagi, masih misalkan 10 tahun atau 12 tahun lagi,
dananya bisa diinvestasikan di yang lebih beresiko tapi punya return yang lebih tinggi gitu. Tapi juga ini sekalian memberi informasi kepada ibu-ibu gitu ya, hati-hati dengan investasi karena sekarang ini banyak yang menjanjikan high return low risk dan itu menjadi red flag gitu ya. Jadi hati-hati dengan mekanisme promosi investasi bodong yang sekarang marak dan biasanya sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Dan salah satu mekanismenya nih cara ibu-ibu yang ada di rumah yang lagi nonton IG Live ini atau juga teman-teman secara umum gitu ya, kalau mau investasi terutama dalam fintech gitu ya, kan sekarang lebih mudah kayak beli reksadana, saham, obligasi itu online gitu ya. Ibu-ibu atau teman-teman semua tuh bisa masuk ke website namanya www.checkfintech.id dan di situ semuanya bisa ngelihat fintech mana yang legal, yang terdaftar berizin di OJK, BI gitu ya, Kominfo maupun perdagangan dan di situ bisa pasti nih kalau nanti investasinya aman dan terjamin seperti itu. Nah terkait nyambung tentang website yang cekfintech.co.id atau .id? .id tadi ya. Boleh share mungkin dari Mas Aris, nanti kebetulan disambung dari Mbak Cendri barangkali ada tambahan tentang red flags yang untuk memilih investasi itu apa aja. Salah satunya mungkin satu tadi cek fintech tersebut itu terdaftar atau belum gitu ya. Yang lainnya barangkali ada red flags atau tips yang perlu teman-teman perhatikan gitu untuk memilih instrumen investasi selain dari tujuan dan lain sebagainya tadi. Ya, high return low risk gitu. Jadi untung banyak, nggak ada risikonya, itu pasti red flag banget. Jadi harus hati-hati. Kemudian sekarang tuh mulai juga banyak investasi bodong gitu ya, yang sifatnya saling mengajak teman gitu. Udah kayak multi level marketing. Referral code gitu ya. Jadi walaupun nanti misalkan diajak teman, diajak saudara, diajak tetangga, itu tetap harus lihat gitu ya. Tadi bisa salah satunya dari Cek Fintech ID gitu, memastikan bahwa yang ditawarkan teman, tetangga, saudara ini tuh tetap yang legal, yang aman gitu. Lalu kemudian paling penting tentu kita mengedukasi diri gitu. Kalau tadi di awal Mbak Sendri bilang hak asasi gitu untuk belanja, nah mengedukasi diri literasi keuangan itu kewajiban asasi kita gitu ya, untuk supaya kita nggak terjerumus ke investasi bodong dan bisa tahu red flagnya seperti apa. Oke, kalau dari Mbak Cendri barangkali ada tambahan mungkin? Aku setuju banget lagi penjelasan Mas Arif. Intinya kalau misalnya teman-teman atau ibu-ibu atau yang lagi nonton mau terhindar dari yang namanya investasi bodong, bener banget. Kita harus terliterasi secara finansial, pelajari produknya. Jangan main asal nggak enakan. Orang Indonesia kan sistemnya nggak enakan. Soalnya tadi konsep diajak temen, konsep nggak enakan itu coba dibuang dulu. Karena kan kita harus bijaksana nih ngelola keuangan. Jadi pelajari dulu produknya. Kalau merasa janggal seperti tadi Mas Aris jelaskan, tidak ada teman-teman investasi yang high risk tapi high return. Itu tuh tidak ada teman-teman. Setiap produk pasti ada resikonya. Itu aja tuh sudah menjadi tips yang paling mudah untuk kita mengidentifikasi apakah produk tersebut investasi bodong atau tidak. Selanjutnya benar harus terawasi oleh badan pemerintah yaitu OJK dan juga kalau misalnya untuk komoditas atau indeks itu Bapepti. Gitu sih. Sama sekalian tadi cek di cekfintech.id. Oke. Berdasarkan risk tadi, boleh dipegang lagi? Boleh coba diurutkan instrumen investasi di Indonesia, kan ada banyak tuh. Boleh coba diurutkan biar teman-teman itu paham kira-kira dari yang high risk ke high return, dari yang high return ke yang low risk gitu. High return. Kenapa saya jadi bingung ya? High return ke low return, nah seperti itu. Oke. Kalau aku bisa klasifikasikan berdasarkan si profil resiko, berarti yang pertama itu adalah sangat konservatif. Biasanya itu ada deposito, RDPU. Kalau konservatif sendiri biasanya RDPT atau reksadana pendapatan tetap. Kalau yang moderat itu biasanya reksadana campuran dan juga obligasi. Tapi obligasinya itu biasanya juga obligasi pemerintah. Terus yang terakhir kalau
profil resikonya agresif, itu teman-teman bisa mulai berinvestasi ke saham, reksadana saham, peer-to-peer lending, atau kripto juga bisa. Oke, Gitu. terima kasih. Boleh ke Mas Haris mungkin? Kalau Mas Haris, kalau misalkan teman-teman atau saya sendiri ada banyak instrumen ya. Kalau misalkan saya ada sejumlah dana yang 20% itu, better itu diinvestasikan ke satu instrumen saja atau satu tempat saja atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi ya kalau konsep investasinya gitu, yang baik gitu ya, diversifikasi. Jadi supaya ketika ada satu resiko di misalkan perusahaan investasi tersebut atau di instrumen investasi tersebut, kita ada backup dari investasi lain gitu. Nah, reksadana sebenarnya salah satu konsep tadi ya, membagi potensi risiko karena memang dipecah-pecah oleh si manajer investasinya. Tapi juga lebih baik juga dari kita misalkan beli reksadananya juga dipecah juga gitu, supaya ya jaga-jaga aja. Atau tadi misalkan konsepnya tujuannya ada banyak gitu, yang jangka pendek, jangka panjang, maka bisa dipisah juga reksadananya, bisa yang reksadana pasar uang, sebagian di saham, atau sebagian di obligasi gitu, sebagian di reksadana. Jadi lebih baik dipecah-pecah, jangan terpusat di satu instrumen saja gitu ya. Kalau istilah ekonomi itu don't put your eggs in one basket gitu. Jadi jangan naruh telur itu di satu keranjang yang sama. Jadi kalau misalkan jatuh, pecah semua gitu ya. Oke, kita mungkin ke penanya ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari, sorry, agak nggak kebaca, ini mata udah agak sedikit rabun. Oke, MKR Harahap, IG pinjam yuk. Ada tips untuk sandwich generation yang masih harus menanggung keuangan keluarga. Bagaimana seharusnya untuk mengatur proporsi keuangan? Nah, ini barangkali Mas Haris mau share. Ya, sandwich generation lagi hype ya. Jadi memang ada generasi di sekitar kita yang memang harus masih menanggung orang tua gitu, yang pada saat bersamaan kita juga udah punya keluarga, udah punya anak gitu ya, yang mana juga butuh biaya gitu. Nah, mungkin dari proporsi tadi kalau yang saya bilang 10, 20, 30, 40 ini gitu ya, harus ada pemisahan sendiri untuk orang tua atau keluarga secara umum. Kan ada juga yang kayak disuruh biayain adiknya atau kakaknya gitu ya. Jadi itu juga sebaiknya diporsikan juga gitu, jadi tidak membebani kebutuhan keluarga kita sendiri gitu. Jadi misalkan memang 10% atau tadi bagian donasi gitu ya, 10%, tapi misalkan 2,5% untuk zakat misalkan bagi yang muslim, sisanya misalkan langsung untuk keluarga gitu, dialokasikan seperti itu. Jadi memang harus dipisah dari awal, dan perlu kesepakatan juga gitu, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Kalau masih single mungkin masih bisa dengan mudah gitu ya mengaturnya, tapi kalau sudah berkeluarga, ada istri, anak, tanggungan, maka harus dikomunikasikan juga bahwa sebagian dari penghasilan kita itu akan di-share kepada orang tua atau keluarga kita. Oke, begitu ya untuk MKR Harahap. Kita mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Oke, dari fans pertama. Oh, fans pertama pinjam yuk, jangan-jangan. Oke, dari Instagram pinjam yuk. Sebaiknya kalau dalam masa lebaran ini, dana darurat berapa banyak yang harus disisihkan? Mungkin gantian ke Mbak Chandri barangkali. Oke, seasonal moment nih ya, Seasonal lebaran. Oke, konsep dana darurat lebaran ini kan bukan situasi yang darurat nih kalau secara teoritikal. Tapi kalau misalnya sudah menjadi pertanyaan seperti ini, kalau secara teori, momen lebaran ini kan bukan momen emergency gitu kan. Tetapi kalau memang misalnya teman-teman mau menggunakan si dana daruratnya, hak prerogatif sih. Tapi kalau aku saranin karena ini masanya cuma setahun sekali, ya boleh 10-20%. Tapi kalau yang sudah bekerja nih, yang bertanya funds Permata, funds pertama, kamu bisa gunain kalau sudah bekerja THR sih. THR itu membantu banget untuk kamu bisa menggunakan dana THR dalam momen yang fitrih ini. Iya. Gitu. Mungkin dari Mas Aris ada tambahan barangkali, silakan. Ke acara keagamaan seperti Lebaran ataupun Natal kan siklus ya, setiap tahun ada. Jadi memang ada baiknya juga mulai dianggarkan gitu. Jadi di setiap bulan kayak disisihkan mungkin yang bagian investasi itu berapa sedikit untuk
Lebaran atau untuk Natal gitu, karena pasti kan ada kebutuhan untuk mudik gitu kan, beli baju baru gitu. Nah itu kue-kuean, hampers dan lain-lain. Jadi karena ini juga setiap tahun ada gitu ya, sebaiknya juga mulai dianggarkan gitu secara rutin, setiap bulan disisihkan. Jadi jangan tiba-tiba bulan mau Lebaran atau mau Natal udah pakai dana darurat gitu. Karena tadi benar sama Mas Henry bilang gitu, dana darurat tuh untuk hal yang mendesak gitu, yang tidak diperkirakan sebelumnya gitu. Jadi bukan untuk yang memang sifatnya rutin atau seasonal. Yang sifatnya rutin atau seasonal disisihkan, dari konsepnya nabung ya, nabung untuk nanti next Lebaran tahun depan barangkali seperti itu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu kali ya. Barangkali dari Mbak Cendri sama Mas Aris ada tambahan mungkin quotes atau apa gitu, tagline gitu, tagline untuk teman-teman biar lebih semangat lagi barangkali untuk untuk berinvest, menabung biar cepet reach financial freedom misalkan. Oke, kalau dari aku mungkin singkat saja karena kita memang sudah mau berakhir. Teman-teman kalau mau mulai berinvestasi mulai dari sekarang. Kalau mulai untuk belajar mengelola keuangan financial planning, ingat satu, biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Udah itu aja. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Oke, dari Mas Aris barangkali? Sepakat. Jadi investasi itu mulai dari sekarang dan mulai sesedikit mungkin juga nggak apa-apa gitu. Jangan mikir wah harus investasi nanti kalau udah gajinya sekian gitu. Tapi mulai dari sekarang aja, mulai dari sekecil apapun gitu. Jadi tadi misalkan sekarang instrumen investasi udah banyak dengan fintech, ada yang investasi mulai 10.000 gitu ya. Tapi kalau rutin setiap bulan lalu kemudian di bulan berikutnya naik lagi, ya nanti 10 tahun, 20 tahun itu akan kumpul banyak gitu. Oke, berarti mulai dari sekarang dan dari sekecil mungkin gitu ya. Oke, jadi sepertinya segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Cendri dan Mas Ari sudah share ke teman-teman, sudah hadir pada sore hari ini. Oke, mungkin next time kita bisa bikin lagi ya, biar share ke teman-teman lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan coba bacakan pemenang ya. Jadi untuk penanya tadi, bentar saya bacakan dulu. Oke, untuk pemenang dari pertanyaan yang sudah dibacakan tadi, yang pertama dari A. Rikatur, kemudian nextnya ada dari Nadira _KYR, kemudian next ada Eka Wulan, kemudian MKR Harahap, kemudian dari fans pertama. Untuk nama yang tadi sudah di-share, saya bacakan, nanti boleh coba type hadir gitu ya. Kalau misalkan nggak hadir, kita anggap hangus untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gitu. Untuk nextnya ada dari Instagram iOfest, Hatsune Ichika. Hatsune Ichika walaupun pertanyaannya belum sempat dibacakan, Hatsune Ichika juga berkesempatan untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay. Silahkan type hadir gitu ya. Kemudian next ada Aloysius SDT gitu dari Instagram Pinjam Yuk. Gitu. Kemudian ada Tria Zurose _. Next ada Deaza 25. Kemudian ada Binta Umar. Ada lagi untuk pemenangnya? Oke, siap. Terima kasih untuk 10 pemenang tersebut. Silahkan konfirmasi kehadiran dengan hadir. Setelah itu nanti silahkan direct message ke Pinjam Yuk. Jangan lupa untuk follow akun Pinjam Yuk juga ya. Pinjam Yuk, iOfest, dan Fintech ID. Nanti saat direct message ke Pinjam Yuk, nanti infokan nomor HP yang ada saldo OVO atau GoPay-nya gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman terima kasih sore hari ini sudah berkenan hadir ikut acara sharing-sharing bersama dengan Ngabuburit Yuk bersama dengan Mas Aris dan Mbak Cendri. Thank you. Semoga bermanfaat untuk apa yang sudah teman-teman share tadi. Ketemu lagi minggu depan karena minggu depan kita akan ada live streaming kembali di tanggal 14 April di hari Jumat gitu. See you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.